tarikan keras datang kepada saya. Strike! 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 Masian strike! Tarikan ikan begitu kuat, seperti tak asing bagi saya. Nampaknya ini adalah ikan yang memiliki size cukup besar. Dan benar saja, seekor ikan kue berukuran besar akhirnya menyerah di tangan saya. Mantap! Kue lilin babon. Size-nya sekitar 4-5 kilo. Jadi kita main teknik dasaran. Kalau spotnya namanya Kraka 55 ya? Ya, ada ya? Ini Kraka 55. Kraka 55. Nah, dasarannya juga terumbu karang. Biasanya memang ikan keluarga jiti, dia suka migrasi dalam jarak yang jauh atau jarak yang dekat. Biasanya di sekitaran karang, nggak jauh dari karang. Jadi pas banget ini spot kita. Mana strike back? Mantap! Strike Back Mania, petualangan memancing saya kali ini berada di daerah asal saya, yaitu Cilacap. Saya tak sendiri, ini dia satu kawan saya lagi yang mau ikut mancing, yaitu Susi Ngapak. Seorang penyanyi dangdut yang sudah malang melintang di dunia tarik suara. Hari ini saya mau ngajakin kawan saya, ada Mbak Susi Ngapak. Sama-sama ngapak kita Mbak. Jadi Mbak Susi ini kan belum pernah mancing di laut nih. Kali ini mau saya ajakin biar tahu sensasinya mancing di laut. Tapi sebelum sampai spot kita mau cari umpan dulu, umpan hidup. Nah ini sekarang kita lagi ngotrek di sekitaran Perumbu. Ini Mbak kita cari Mbak. Oke. Selain saya dan Susi, ada juga angler dari Cilacap yang ikut. Jadi kami memutuskan menggunakan 2 perahu. Mencari umpan hidup cukup dilakukan dengan cara sederhana, yang biasa disebut ngotrek. Teknik ini dilakukan seperti rawai dengan umpan bulu-bulu dan mata kail kecil. Dapat banyak. Untuk mencari umpan hidup, kita harus menemukan gerombolan ikan. Nah, umpan sudah terkumpul. Sekarang perjalanan menuju spot kita lanjutkan. Sesampainya di lokasi, saya pun bersiap menggunakan teknik jigging. Belum lama umpan turun, tiba-tiba joran Azra, langsung ada yang menarik. Strike! Strike! Wih, balas dendam. Tarikan ikan cukup kuat membuat Azra tak mau melepaskan momen ini begitu saja. Masian, ini loh yang saya cari. Mbak Susi. Bukan yang gantungan kunci loh, yang berat. Sabar mas bro, nanti pasti bakal saya dan Susi balap kok. Memang ikan apa sih yang didapat? Ini, pegang. Oke. Kali ini sambaran dari kue lilin, lumayan besar, cukup menguras tenaga karena cukup dalam 80 meter. Mancing Mania Strike Back, mantap! Ikan ini dikenal aktif dan agresif saat berburu, terutama di perairan pantai hingga laut terbuka. Mas Yan, Mbak Susi, ikannya di sebelah sana itu. Di sebelah sana juga ada, di bawah juga ada. Ayo, nungguin ini. Tanpa aba-aba, ternyata Kapten Adi pun ikut merasakan tarikan dari predator. Strike! Ikan lagi! Ikan lagi! Bukan hentakan, tapi tarikan panjang yang terasa hidup. Namun Kapten tetap tenang, seolah sudah tahu apa yang sedang bermain di ujung tali. Kilau perak muncul di samping perahu, dan kue lilin kembali naik ke permukaan. Mantap!
Belum lama setelah suasana tenang, Azra kembali mendapat tarikan. Sian, tolong Sian. Ikannya makan terus, tolong. Tarikannya dalam dan berat, terasa mau masuk ke bawah. Jelas ini bukan ikan kecil. Dan seekor kakap merah berukuran besar berhasil dipaksa naik oleh Azra. Wah, sepertinya Azra sedang gacor ya. Kita coba timbang. 3 kilo. 3 kilo. 3 kilo. Kakap merah. Mancing mana strike back? Mantap. Ikan ini terkenal cerdas. Saat terkail, ia cenderung menekan ke bawah untuk memutus senar ke arah karang. Jadi para angler harus pintar-pintar nih menghandle-nya. Baru beberapa strike terjadi, goyangan perahu nampaknya membuat kepala dan perut Susi tidak kondusif. Loh, kok cemberut? Gila pancingnya. Kenapa sih? Mabuk. Ih, malah ditinggal. Nah nanti gimana kita cari ikannya? Kita belum dapet ikan ini, Mbak. Bumbu mabuk nyong. Aduh, ternyata ditutupin pakai tudung. Pakai tudung lagi pakai topi. Mabuk nggak taunya. Ya, Susi istirahat dulu, kasihan. Susi pun akhirnya mendarat bersama kapten, sedangkan saya kembali memancing ikuti perahu sebelah. Belum lama menurunkan umpan, tiba-tiba ada getaran pada joran saya. Strike! Strike! Mantap strike lagi. Ikan sudah datang yang ditunggu-tunggu dari tadi. Mantap. Baru aja turun langsung dihat. Tidak mau ketinggalan, teman saya Marget yang berada di belakang juga sama-sama mendapatkan sambaran. Double strike! Namun predator yang terkail bergerak liar membuat benang kami saling tersangkut. Akhirnya Marget harus pindah ke depan perahu untuk saling menjaga ikan yang kami dapatkan. Pasti orang itu. Ini karena main dasaran semua sama kawan saya di belakang satu. Jadi ikannya larinya nggak karuan kemana-mana. Dari belakang ke depan, dari depan ke belakang saling nyelang. Nah itu bahaya nih kalau udah nyelang. Tapi udah lepas ya? Oh tapi udah lepas nih. Oh, udah kelihatan. Itu. Perlahan predator mulai menampakkan wujudnya. Dan benar saja, predator lama kembali menyapa saya, yaitu kue lilin dengan ukuran besar. Tapi memang luar biasa ya, ini pertama kali saya main teknik dasaran, tapi kayaknya pakai triple hook kayak gini. Nah ini ilmu baru juga buat saya. Ternyata kalau udah pakai triple hook kayak gini, gak gampang lepas ya Kev ya? Iya. Tuh. Walaupun nancepnya tuh di bawah kayak gini, cuman bagus dia nancepnya, kenceng. Gak lepas dari saya. Mancing mania strike back, mantap! Tak lama berselang, Marget pun berhasil menaikkan ikan kue lilinnya. Mancing mania strike back, mantap! Strike! Waduh, kita baru selesai naik, kita sudah senang lagi. Wah, nampaknya ikan sedang benar-benar ramai di bawah. Azra pun tidak mau melewatkan momen. Baru aja double strike saya sama Mas Marget nih, langsung tiba-tiba teriak Arza, strike katanya. Strike. Gokil. Baru ganti kail nih. Mas Arza minta tolong saya mau gitu tuh. Sayang, tidak jadi triple strike. Ikan mocel. Tak lama, kapten kapal kembali merasakan tarikan. Fish on! Strike lagi. Strike. Ikan terasa begitu liar. Ia bergerak cepat mengelilingi buritan kapal. Tanpa ragu, kapten berpindah dari belakang menuju ke bagian depan perahu.
Dan lagi-lagi, kue lilin yang masih satu keluarga dengan Giant Travel ini berhasil ditenangkan oleh Kapten Adib. Mantap! Oh iya, saya jadi teringat nih sama Susi yang sudah berada di daratan. Oke, kalau gitu coba saya samperin dulu ya. Syukurlah, Susi nampaknya sudah jauh lebih baik. Tapi ngomong-ngomong nih, Susi belum mendapatkan ikan nih. Terus ikan siapa dong yang mau kita masak? Udah pada siap sebenarnya ya. Tapi kena langkah iwak, ke. Iwaknya banyak. Wong anu lautan segede gambreng kok bisa nggak dapat satu pun. Nampaknya aroma-aroma kesombongan sudah terlihat nih di Azra. Mentang-mentang dapat strike perdana ya. Rezeki kita berarti ini. Dengan baik hati Mas Arza ngasih kita kakap merah. Sudah bersihkan sekalian. Oh iya Masak ya, benar. masak. Sini enak tapi. Pengertian banget Ya. tuh. Kita masak nabai berarti dia. Iyalah. Akhirnya ikan yang paling enak, yaitu kakap merah, bisa dimasak oleh kita. Makasih ya Azra. Oke, ini dimasak sop ikan kepala kakap merah. Wih, sop kepala kakap merah berarti ya. Aduh, itu salah satu kesukaan saya. Ya udah Mbak, tapi tolong banget masaknya sing enak monggo ya. Sing enak, Miki requestnya juga kon pedas. Kita Oh bikin iya, sekarang kita yuk. biar maknyus ya. Siap. Oke, yuk langsung kita mulai. Ikan kakap merah sudah lama dikenal sebagai salah satu ikan dengan kualitas daging terbaik. Daging kakap merah memiliki tekstur padat namun tetap lembut, sehingga saat dimasak, daging tidak mudah hancur. Mbak Susi, kita kan cuma berempat nih, jadi masaknya secukupnya aja ya. Oke. Kita ambil kepalanya sama sedikit daging. Sup ikan adalah salah satu masakan tertua dalam sejarah manusia. Mulai proses masaknya ini. Metode memasak dengan cara merebus mulai dipraktikkan sejak manusia mengenal wadah dari tanah liat dan logam. Nasi, woi. Memang kawan sangat. Kena. Duduk ke salah. Loh, sini. Cincilik lah. Sebelumnya cipi ge ambune ge. Memang ambune Bang, wangi banget dong Bang. Tercium. Memang aromanya sedap banget, luar biasa strike-nya. Kepriwe ge? Ya, makan. Silakan. Langsung mulai, ayo. Siap. Kakap merah juga kaya akan protein hewani bermutu tinggi. Dengan kandungan asam amino esensial yang memberikan rasa gurih alami tanpa perlu banyak bumbu. Menikmati sop kepala kakap merah di sekitaran Nusa Kambangan di pinggir pantai. Suasana yang sangat syahdu, rasanya juga enak banget. Begitu nyeruput kuahnya, makan dagingnya yang tebel banget, wah langsung badan kita kembali fit lagi ya Mbak ya. Biar. Nek aku sih asli cocok banget, rasanya nyelekamin. Mbak Susi kepriwe rasanya Mbak Susi? Enak, muji masakannya dewek ya. Mantap. Sempurna ya hari ini ya. Sempurna. Mancing pada strike back. Mantap. Strike. Oke, strike ya Mbak Susi. Mantap. Yeay. Tos disit. Oke. Strike Back Mania, kalau kemarin Susi sempat mabuk laut, sekarang saya mau mengajaknya mancing di Muara, tepatnya di Segara Anakan Cilacap. Semoga kali ini baik-baik saja ya. Let's go! Teknik yang akan kami gunakan yaitu teknik dasaran dengan umpan live bait yaitu udang. Sekarang kita pakai
kurang. umpan. Aduh, udang pistol dia namanya. Soalnya dia kadang ngeluarin suara tok 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 gitu. Iya. Makanya disebut udang pistol. Masangnya gampang banget kita, Bang. Oke, sip. Oke. Udah siap, tinggal kita lempar. Umpan baru saja meluncur, jatuh tepat di garis arus yang menyimpan harapan. Strike! Saya coba menahan, membiarkan ikan bermain sebentar di depan. Tak butuh waktu lama, ikan akhirnya menyerah dan muncul ke permukaan. Seekor baby GT menjadi strike pembuka kita. Apa ya? Ini namanya baby citi. Yang tadi aku. Jadi baby citi itu dia ketika kecil bakal berada di sekitar muara untuk menghindari dari predator yang Tapi begitu besar nanti dia bakal migrasi ke laut yang lebih dalam biar sumber makanannya lebih banyak. Oh, kayak itu. Mancing mana strike back? Mantap! Susi, sang pemula ini juga tak mau tinggal diam. Belum lama umpan menyentuh air, sentakan kuat langsung menghentak joran Susi. Strike! Susi terkejut, namun tetap berusaha untuk tenang. Sementara ikan terus melawan, memanfaatkan arus dan tenaganya. Ikan pun mulai terlihat di permukaan. Sian Sorry Mas Susi. Waduh, sayang sekali ya Strike Big Mania. Ternyata ikannya terlepas. Maafkan saya ya Susi. Mondel Luis banter Saya banget. minta maaf Mas Susi. Gila, Cing. Padahal besar lumayan tuh tadi 5 jari. Aduh. Rasa kecewa masih terasa, namun tak berangsur lama. Joran Bambang bergetar halus, bukan hentakan keras, tapi memberi tanda. Fish on! Ya, strike. Strike, Bang. Strike. Mantap. Oh, baru sampai spot. Perlawanan ikan tidak begitu kuat. Nampaknya ini bukanlah ikan yang berukuran besar. Ternyata ikan bekukon dengan size yang tak terlalu besar berhasil Bambang naikkan. Ikan ini dikenal tangguh dan adaptif. Bahkan bisa hidup di air dengan kadar garam yang berbeda. Ikan target ini ya. Bocah. Ya, bekukon jenenge. Ikan target. Kini Susi terlihat lebih percaya diri dan benar saja getaran langsung terasa. Strike! Wow! Perlawanannya tak begitu kuat, tapi kali ini Susi begitu fokus agar ikan tidak mocel. Tidak mau memberi perlawanan terlalu lama pada ikan, gulungan cepat langsung diberikan Susi. Terlihat jelas ikan bekukon kembali menyapa. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Sian, telang Sian. Kayak orang kotok singoli. Lihat guys, lihat. Mantap. Suara papa mikir tak bekukon. Ki sing jare Mbak Susi mau iwak jair lagi Mirip ya. banget. Tapi memang secara Mirip. fisik dia mirip sama ikan nila ya. Cuman dia hidupnya di muara bukan di air tawar. Oke, mancing mana strike back. Mantap. Nampaknya ikan masih kurang agresif, sehingga kapten menyarankan untuk pindah spot. Sekarang kita mau pindah spot lagi. Kita mau cari spot terbaik. Tadi kapten katanya punya spot yang kemungkinannya potensinya lebih bagus. Jadi kita mau menuju ke sana. Yuk Mbak Susi, digulung Mbak Susi. Jaga suwen, pakai selak lunga Mbak Susi. Sesampainya di spot baru, kami langsung mempersiapkan joran untuk segera memancing. Ternyata di sini tak hanya ada kami saja, tapi ada juga pemancing lain. Spot baru nih, spotnya kapten. Katanya potensi di sini. Kita harus buru-buru karena ini airnya lagi bagus banget, lagi bergerak turun biar nggak jalan momennya. Saya langsung merasakan hentakan mendadak.
Tandanya strike. Perlawanan ikan nampak tak begitu kuat. Saya pun segera menggulung reel dengan cukup cepat. Dan seekor kerapu berhasil saya taklukkan. Mantap. Yeay! Tos disit. Oke. Hari ini tanganku amis ya, Mbak. Dapat kerapu. Ini kerapu apa ya, Mas? Dengan Mas? Kerapu macan. Ki bisa dipangan juga. Bisa dong. Ikan kerapu ini memang dia tipikalnya tuh penyergap. Makanya ikan-ikan penyergap tuh dia punya ya Mbak, lambene doer, lambene amba, men Kayak cucuke tanggane ya, kayak cucuke tanggane. Cucuke tanggane. Oke, mancing mana strike back. Mantap. Bambang tetap setia menunggu umpan udang pistolnya disambar. Posisinya tepat di garis arus. Strike! Bambang berusaha menjaga tekanan. Ikan mulai muncul ke permukaan, warna merah kehitaman langsung terlihat jelas. Pepukon, Bang. Wow. Apa, Bang? OMG. Lepas. Dapat jackpot, Bang Rufek. Cuman sayangnya Iwak gagal. Aduh, sabar Bang, Sabar ikan sabar. Kita cari lagi. Akhirnya yang mana balane, Nas. Ikan hilang dalam sekejap, meninggalkan riak air dan wajah kecewa di atas perahu. Inilah seni dari memancing strike back mania. Ayo semangat, kita cari lagi. Umpan udang pistol saya nampaknya gacor ya. Lagi-lagi dihajar oleh predator muara. Strike! Strike lagi. Hei, caranya Tarikan ikan cukup familiar, namun kali ini terasa cukup lebih berat. Tak mau ikan mocel, saya pun segera menggulung reel agar ikan cepat naik. Gede Mas, gede kayak sebelah. Iya, iwaknya gede kayak Mas sebelah. Gede makanya toko apa ya? Mau jarku kok. Dia memang biasanya uripe kan nang muara. Muara kan biasanya lumpur atau pasirnya itu luas, tapi pasti ada titik di mana di situ ada kayak batu-batu karang gitu Mbak. Nah biasanya ngumpul nang kono Mbak iwaknya Mbak. Oke, mancing mania strike back. Mantap. Susi kembali bersiap melempar umpan. Satu dua tiga. Kamu Mbak. Kayaknya nyok sengaja ngerjani gitu. Pak Le, suwun. Maklum, namanya juga newbie ya, strike back mania. Jadi hiburan dalam perahu. Tidak lama, tangannya langsung terasa ditarik. Strike! Ya Allah, kiki di iwak kiki nyong Strike apa Mbak? Diam. Iwak apa? Umahe gie. Iwak kudune masa iya sendal jempol. Ikan melawan dengan tenaga, beberapa kali menekan ke bawah. Wah, jangan sampai lepas ya Susi. Pokoknya harus berhasil naik. Betukan ternyata. Betukan maning Mbak. Senamis teman si tangannya Mbak. Alhamdulillah. Oke. Mantap. Dibuka. Dapat betukan lagi. Salah satu ikan target kita hari ini. Seneng karo waket dewek nyong itu. Oh iya, waduh bangga kayak gue ya. Bangga gitu nganti kayak jadilah. Oh iya, dari kami berempat, ada satu angler nih yang kali ini benar-benar boncos, yaitu Azra. Sontak ia jadi bulan-bulanan kami semua. Iwak kan sebelah kanan mau kayak nang kono kayak ngisor gue orang sado ada za. Malas banget kok kicep pengen jajal di nyanyi nambah lah memang semangat Mbak. Gero kena. Apa gue? Geboy. Aduh. Geboy mujair. Ngenong. Mantra pembuat kapol. Dan geser. Lanjut lagi ya. Yang lebih gede mancing mana strike back. Mantap.
Menurut info yang saya dapat, jika saat memancing Azra mendengar musik dangdut, maka ia tidak akan mendapat ikan alias boncos. Dan ini sih terbukti ya, karena sepanjang memancing Susi terus nyanyi dangdut dan Azra boncos. Ada-ada saja ya. Setelah beberapa kali tarikan datang, wajah Susi terlihat berbeda. Lebih rileks dan jelas menikmati momen. Ini baru strike kan? Keprewe rasanya. Ya kayak pedot-pedotan oke loh mas. Lanjut. Tapi endingnya Kali makanya nyongko sih. udah seneng-seneng kan, udah mau dapet. Tiba-tiba saya merasakan hal yang aneh. Tidak ada sentakan, tapi joran terasa berat. Sepertinya ada sampah yang menyangkut. Loh! Strike! Loh, baby! Oh, ikan pari, dapat ikan pari! Dapat ikan pari, Mbak! Wih! Oh ini kiwak gue udah kecuprak ya? Pantesan, dari tadi gak ada perlawanannya, cuman berat. Ini first time nih saya dapat ikan pari. Walaupun size-nya masih kecil, masih baby, cuma lumayan ya. Sebenarnya mau saya angkat, mau saya cek tadi umpannya masih ada apa enggak. Ternyata masih rezeki saya nih. Dapat baby Mantap. pari, guys. Ikan berhasil saya naikkan ke perahu. Namun semua langsung waspada karena ikan ini memiliki racun di tubuhnya sebagai bentuk pertahanan diri. Bagian yang ada pandil ya, sebelah sini. Bagian ekor, dia ada 2 duri tajam, nah di situ letak racunnya. Proses melepas kail dilakukan dengan sangat hati-hati. Posisi aman, jarak dijaga. Oke, Mbak Susi, kita rilis ya. Siap. Semoga bisa berkembang dia. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, langsung pergi dia. Bye. Pancingin yang mandi. Iya. Oke, masih mandi strike back. Mantap. Hari sudah semakin sore nih, cuaca pun sudah mendung. Supaya memberikan pengalaman yang lebih, saya ajak Susi untuk memasak di atas kapal. Mbak Susi, Halo. kita karep masak apa sih, Mbak? Jangan warna-warna banget kayak bumbunya. Kita bakar masak ikan kukus sambal pete. Waduh, spesial banget ya kayaknya, Mbak ya. Ini dulu ya. Jen, kayaknya pura-pura ora krungu kok, tutup kuping, Mbak. Tolong dinyanyikan di sini. Lah ya kuwe nyorep nyanyi tapi lagune apa sing cocok nggo tukang mancing sing jare jago banget mancing tapi ora uli-uli. Dari musim duren sampai musim banjir. Marah yang kemarin, Bang, jangan dipikir mancing kamu. Kali ini kita masak ikan dengan sambal ala Susi ngapak ya. Sebelumnya ikan kita marinasi terlebih dahulu. Perasan jeruk nipis mengandung asam sitrat, bersifat asam dan mampu menetralisir senyawa penyebab bau. Oke, wis di bumbu-bumbunya wis cukup ya, Mbak. Udah dikasih garam sama dikasih jahe, sekarang kita tutup. Oke. Nah, bagian ngulek-ngulek, ayo Mbak Susi. Ayo. Tunjukkan keahlianmu Mbak Susi. Ternyata belanja. Jahe memiliki aroma alami yang kuat dan segar, serta senyawa aktif yang membantu menekan mikroorganisme penyebab bau. Teknik memasak ikan dengan cara kukus ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu dan diadaptasi dari peradaban kuno di Tiongkok. Saat saya dan Susi masak, Bambang ternyata kembali mendapatkan strike. Tapi kali ini, ikan kerong-kerong yang ia dapatkan. Apa? Di belakang strike dia. Kerong-kerong. Lumayan. Kerong-kerong emang. Mantap. Nampaknya ikan sudah matang nih. Yuk kita lanjut membuat sambalnya. Supaya tidak berbau langu, sambal ditumis sebentar. Sedangkan pete sebagai bahan utama sedikit kita panaskan.
sambelnya sesuai kurang mbak matangnya mbak. Si suwe. Aduh, ya wes ya pakai tek tadi sih mbak ya. Oke, cakep. Ya, sama Mbak Susi matangin sambalnya. Kayaknya kita susun dulu. Dan ikan kukus sambal pete pun siap kita nikmati. Wah, sepertinya yang lain juga sudah gak sabar nih. Mbak Susi ini pertama kali masak di atas kapal mesin kan? Pertama. Rasanya gimana mbak? Ya, karena nyong kan udah biasa masak kayak gini ya, ya biasa. Kalau soal rasa biasa, tapi suasananya ya sing istimewa kan? Suasananya sing luar biasa. Suasananya memang luar biasa. Sambalnya benar-benar pedesnya nampol banget, tapi yang istimewa ada campuran petenya. Petenya hampir ludes nih dimakan Mas Arsa sama Mas Bambang. Istimewa banget. Mancing mana strike back? Mantap.